Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah di kantor wilayah hukum Kemenkumham DKI Jakarta. Meskipun telah direkomendasikan oleh DPR RI pada Maret lalu, proses pengambilan kewarganegaraan Paes membutuhkan waktu lebih lama karena beberapa hal. Pada awalnya, kemungkinan Paes untuk memperkuat timnas Indonesia sempat diragukan karena ketentuan FIFA Pasal 9 tentang perpindahan asosiasi. Namun, PSSI kini akan bekerja untuk proses perpindahan asosiasi, dengan harapan Paes dapat tampil saat Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni mendatang. Martin Paes, pemain FC Dallas, telah resmi menjadi WNI setelah menyelesaikan proses naturalisasi yang panjang. Bersama Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye, prosesnya memang sempat tersendat, tetapi akhirnya selesai. Meski terpaksa menunda pengambilan sumpah karena kendala legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda, Paes berhasil menjalani sumpah menjadi WNI. Dia menyatakan kebanggaannya atas momen bersejarah ini dan tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Paes juga mengapresiasi dukungan luar biasa dari supporter Indonesia, yang memberikan semangat baik di lapangan maupun di luar stadion, seperti yang terlihat saat Piala Asia U23. Jelang laga semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, Jadon Sancho menekankan pentingnya Borussia Dortmund untuk tetap rendah hati dan fokus pada pertandingan tersebut. Meskipun Dortmund telah bertemu PSG sebelumnya di fase grup, Sancho menekankan bahwa ini adalah pertandingan baru dan mereka harus berkonsentrasi sepenuhnya pada pertandingan tersebut. Sancho juga menyatakan pentingnya tetap rendah hati dan memberikan segalanya untuk mencapai final. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang reuni bagi Sancho dengan Achraf Hakimi, dan dia menyebut Hakimi sebagai pemain hebat dan ini akan menjadi laga YG bagus, ujarnya. Pertandingan semifinal pertama Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid pada musim 2023 hingga 2024 berlangsung sangat sengit. Dua tim elit Eropa itu harus puas dengan hasil imbang 2-2. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi dari kedua tim, dan Madrid berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol dari Vinicius Junior di menit 24. Di babak kedua, Bayern Munich memimpin setelah mencetak gol kedua mereka masing-masing melalui Sané di menit 53, dan Harry Kane di menit 57. Namun, Real Madrid membalas dengan mencetak gol penyama kedudukan lewat gol Vinicius Junior di menit 83. Meskipun kedua tim berusaha untuk mencari gol kemenangan, pertandingan berakhir tanpa adanya gol tambahan. Dalam leg pertama babak semifinal Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid, hasil imbang 2-2 membuat Thomas Tuchel, pelatih Bayern, merasa kecewa. Namun, Tuchel tetap optimis dengan menyatakan bahwa peluang kedua tim tetap sama besar. Sementara itu, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengklaim bahwa hasil imbang tersebut menguntungkan timnya. Ancelotti merasa bahwa posisi Madrid dalam kompetisi La Liga yang juga bagus memberikan mereka keunggulan di semifinal. Dengan leg kedua akan dimainkan di Santiago Bernabeu, Ancelotti yakin bahwa Madrid memiliki keunggulan karena rekor bagus mereka saat menjamu Bayern di Spanyol. Manchester United telah mengidentifikasi 3 calon pengganti Marcus Rashford pada jendela transfer musim panas ini. Rashford, yang mengalami musim yang mengecewakan, menjadi sorotan setelah hanya mencetak 8 gol dan 5 assist dari 40 penampilannya di semua kompetisi. Dilansir dari Vicahes, pemilik minoritas United Sir Jim Ratcliffe, telah mengidentifikasi 3 alternatif untuk pengganti Rashford. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Manchester United tengah mengamati situasi Raphinha dari Barcelona, Rafael Leao dari AC Milan, dan Vichak Kvaratskhelia dari Napoli. Raphinha mungkin akan dijual oleh Barcelona dengan harga 60 juta euro karena masalah keuangan klub, sementara United mungkin dapat mengakuisisi Leao dengan harga yang lebih rendah meskipun baru saja menandatangani kontrak jangka panjang. Napoli menilai Kvaratskhelia sekitar 80 juta euro, tetapi situasi mereka bisa berubah jika mereka kehilangan kesempatan bermain di Eropa. Direktur Juventus Cristiano Giuntoli, sedang merencanakan strategi untuk merekrut bintang muda Udinese Lazar Samardzic di musim panas ini, meskipun harus bersaing dengan Brighton dan Borussia Dortmund. Gelandang Serbia berusia 22 tahun itu telah menunjukkan performa cemerlang musim ini dengan mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dalam 30 pertandingan Serie A.
Seperti kabar yang dilansir dari Tuttosport, Juventus berharap untuk memanfaatkan situasi jika Udinese terdegradasi ke Serie B, yang akan memaksa mereka untuk menurunkan harga Samardzic menjadi 25 juta euro. Juventus merencanakan tawaran pinjaman dengan klausul pembelian wajib untuk musim panas mendatang, dengan kemungkinan menyertakan Nicolosi Caviglia dalam kesepakatan senilai sekitar 15 juta euro. Meskipun demikian, sikap Udinese dalam situasi ini masih belum jelas, karena mereka masih berjuang untuk bertahan di Serie A. Antony, pemain sayap Manchester United, ingin membuktikan dirinya di Old Trafford dan mengaku bahwa kritik telah memotivasinya untuk bekerja lebih keras. Meskipun dikritik atas penampilannya sejak didatangkan dari Ajax pada musim panas 2022, Antony tetap bertekad untuk membuktikan nilai dan kemampuannya. Dia menyatakan bahwa biaya transfernya tidak mempengaruhi dia karena dia tahu nilai dirinya, dan kritik hanya membuatnya semakin fokus dan termotivasi. Antony berjanji untuk terus bekerja keras, memberikan segalanya untuk tim, dan memperbaiki penampilannya di lapangan. Baginya, yang terpenting adalah memiliki mentalitas yang baik dan tetap fokus pada tujuan. Gelandang Brighton Hove Albion, Carlos Baleba, menjadi sorotan 3 klub top Premier League Arsenal, Liverpool, dan Manchester United menjelang bursa transfer musim panas. Baleba dipandang sebagai tambahan yang berharga di lini tengah setelah kepergian beberapa pemain kunci sebelumnya. Meskipun masih memiliki kontrak panjang, Brighton diperkirakan akan mempertimbangkan tawaran sebesar 55 juta pound untuk Baleba. Keunggulan Baleba terletak pada fleksibilitasnya di lini tengah, di mana dia mampu bermain baik sebagai pemain bertahan maupun sebagai gelandang serang. Mayoritas klub Premier League mendukung rencana untuk membuat aturan batas pengeluaran yang bertujuan untuk menjaga kompetisi yang seimbang. Namun, Manchester United dan Manchester City memberikan suara menentang, sementara Aston Villa juga menentang, dan Chelsea abstain. Aturan ini bertujuan untuk mencegah dominasi klub-klub terkaya, tetapi menghadapi tantangan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional dan kekhawatiran beberapa klub bahwa hal ini dapat melemahkan daya saing klub Inggris di kompetisi Eropa dan mengurangi daya tarik liga sebagai kekuatan global. United, khususnya, merasa bahwa aturan tersebut memberikan hukuman yang tidak adil atas keberhasilan mereka dalam menghasilkan pendapatan besar secara mandiri. Kaba Diawara, pelatih Gini U23, sangat serius menghadapi pertandingan playoff Olimpiade melawan Irak atau Timnas Indonesia U23. Dia merasa persiapannya seperti persiapan untuk game ke-7 final NBA, membutuhkan kecepatan, fisik, dan konsentrasi tinggi. Menariknya, Diawara juga memasukkan beberapa pemain senior yang masih berusia di bawah 23 tahun untuk memperkuat timnya. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk fokus pada pemain muda dan membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Gini.